Elisa tadi yang menjawab ya. Elisa. Oke, bisa saya kasih. Apa maksudnya itu? Tetapan keseimbangan. Implikasinya apa? Tetapan keseimbangan tersebut. Sama kayak pH bukan, Bu? Atau beda? Iya, kan sudah belajar toh pKa. Implikasinya apa kira-kira? Mungkin kalian belum bisa nyambung ke sana. Artinya, ini ya jadi sangat basic kembali lagi, supaya kalian itu tidak confused, tidak bingung. Ini kan disebut strong organic acid. Kalau di bahasa Indonesia kan asam organik kuat. Nanti kalian bingung. Kalian menganggap dia sebagai asam kuat seperti HCl. Tapi dalam kurung dia tulis di sini pKa sama dengan 3-4. pKa itu menunjukkan dia asam lemah. Ya, karena kalau asam kuat tidak punya pKa. Dia kan terionisasi sempurna. Yang punya Ka itu adalah asam lemah. Jelas? Supaya ini tidak membuat kalian bingung. Jadi kalau suatu senyawa asam punya nilai Ka, maka dia asam lemah. Jelas? Jelas, Bu. Nah, ingat kembali tadi yang saya buat itu loh, bagan yang saya buat tadi itu loh. Ya, jadi kita bicara sekarang senyawa organik. Nah, senyawa organik, asam organik, itu adalah asam lemah, bukan asam kuat seperti HCl atau H2SO4 ya. Jadi kalau ada pKa ini mengingatkan kita lagi, oh dia pKa-nya ada pKa-nya, berarti dia asam lemah. Itu loh. Jadi kita mengidentifikasinya ke sana. So they can also be ionized with weak organic acid ya. Jadi kalau dia kuat, jadi dia bisa diionisasi dengan basa kuat seperti NaOH atau basa lemah seperti natrium bikarbonat gitu loh. Ya. Jadi dengan basa kuat dia bisa terionisasi, dengan basa lemah juga bisa terionisasi gitu. Bisa terbentuk reaksi ini. Reaksi-reaksi ini penting loh. Ya. Kalian harus pahami begitu. Jadi karena dia tadi nih strong organic acid. Jadi dengan basa kuat maupun basa lemah dia bisa terionisasi. Nah, berdasarkan itu, ini kenapa langsung ke sana? Harusnya ada yang fenolnya. Kalau fenolnya tidak bisa. Jadi kalau fenol ini tadi alkohol itu kan adalah asam organik lemah. Nah, fenol hanya bisa bereaksi dengan basa kuat, tetapi tidak bisa bereaksi dengan basa lemah. Udah jelas? Karena dia sama-sama lemah. Fenolnya lemah, basanya lemah. Ya. Jadi kalau ada cewek pemalu, cowoknya pendiam, ya nggak jadian nanti ya. Yang satunya pemalu, satunya pendiam. Gimana mau bilang? Kalau satunya reaktif, satunya strong gitu, reaktif, dia berani bilang kalau dia suka, misalnya begitu, jadi toh, sama-sama suka, tapi kalau malu-malu, kan gak jadi. Paham gak? Berartinya, kalau bilang gitu mungkin kalian paham ya? Gitu ya? Oke, jadi sekarang sudah bisa membedakan? Saya tanya lagi. Apakah kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan atau tidak? Itu namanya refleks. Titik Khalifati. Titik. Iya, Bu. Nah, titik. Fenol bisa bereaksi dengan bikarbonat tidak? Nah, sekarang kita memisahkan. Ini, let's try a sample problem. Kita coba suatu solusi proses pemisahan. Misal kita mau pisahkan naftalen dengan asam benzoat. Dilarutkan di klorometan. Di klorometan BJ-nya 1,325. 1,325. Jadi metana itu mengikat 2 gugus klorida ini klor ya. Pelarut organik. Densitasnya 1,325, lebih berat daripada air, denser than water. Kalau dia lebih berat, maka dia posisinya di bawah. Ini salah satu contoh pelarut organik
yang lebih berat daripada air. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi tidak selalu pelarut organik itu berada di atas, tergantung berat jenisnya. Sekarang kita mau pisahkan naftalen dengan asam benzoat. Ini ditanya, you want to separate these two compounds. What will you do? Apa yang mau dilakukan? Bagaimana caranya memisahkan naftalen dengan asam karboksilat? Caranya, tadi kita sudah belajar. Naftalen itu adalah senyawa non-polar yang tidak larut di dalam air. Dia larut dalam pelarut organik di klorometan ini. Awalnya, jadi di sini ada asam benzoat, ada naftalen. Nah, untuk memisahkan asam benzoat dan naftalen, maka kita bisa menambahkan tadi kita sudah pelajari bahwa asam karboksilat bisa bereaksi dengan NaOH dan juga bisa bereaksi dengan bikarbonat. Kan begitu, ya? Sehingga nanti asam karboksilatnya, asam benzoatnya itu larut di dalam air dan naftalennya tetap berada di fasa klorometan. Sehingga kita bisa pisahkan, ya, bisa pisahkan antara asam benzoat dengan naftalen. Sudah jelas? Sampai sini sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Ini waktunya sudah mau habis. Nah, ini sekarang kita lanjutkan. Ini tadi ya. Fenol itu basa lemah, basa organik. Jadi basa organik yang lemah. Bereaksi dengan NaOH yang kuat, karena NaOH itu sangat reaktif. Gitu ya, aktif, reaktif. Basa kuat, sehingga dia bisa bereaksi dengan fenol yang lemah. Jadi kalau dia dominan, ininya lemah, ininya pendiam, nah ini tetap bisa jadian, dia bisa bereaksi. Tetapi kalau dengan basa lemah, bikarbonat tidak bisa bereaksi, karena sama-sama lemah. Satunya pendiam, satunya pemalu. Sama-sama suka, tapi diam-diaman nggak bisa ngomong. Ya, akhirnya nggak jadi reaksinya. Oke, nah sekarang kita bagaimana memisahkan asam benzoat sebagai asam organik kuat dengan para-metoksifenol sebagai asam organik lemah. pKa-nya 4,2. Ini pKa-nya hampir 10. Berarti ini sangat lemah dibandingkan sama-sama asam, tapi ini asam kuat, ini asam lemah. Bagaimana caranya kita memisahkannya ini? Cara memisahkannya sama seperti tadi, ya. Kalau pakai basa kuat, dua-duanya bisa bereaksi. Maka supaya kita bisa pisahkan, maka kita gunakan basa lemah, ya. Basa lemah bisa bereaksi dengan asam benzoat sebagai asam organik kuat, tetapi tidak bereaksi dengan para-metoksifenol, sehingga kita bisa memisahkan senyawa ini. Sudah jelas sampai di sini? Nanti soalnya mirip-mirip seperti ini ya, tinggal saya ganti senyawanya. Nah, sekarang saya tanya bagaimana cara kalian memisahkan senyawa tersebut. Oke, ini lagi. Ini tadi sudah. Ini. Nah, sekarang yang basa organik, organic base. Basa organik itu adalah amin. Basa organik ini tidak larut di dalam air, tetapi kalau kita reaksikan dengan HCl karena dia basa, jangan direaksikan dengan NaOH, basa dengan basa. Jeruk makan jeruk, kan gitu ya. Jadi harus kita reaksikan dengan HCl supaya terbentuk garam. Ya, ini membentuk garam dan ini larut di dalam air. Sehingga basa organik bisa kita ubah menjadi senyawa yang larut di dalam air dengan cara menjadikannya dalam bentuk garam. Gitu ya. Nah, ini misalnya suatu basa dengan asam benzoat. Gampang banget ya kita memisahkan suatu basa dengan asam benzoat. Kalau basa akan bereaksi dengan HCl, asam benzoatnya tidak bereaksi dengan HCl karena sama-sama asam. Ya. Nah, sekarang kita mau memisahkan misalnya 4 senyawa ini, yaitu para kloroanilin, amin, asam benzoat, kemudian fenol dan naftalen. Para kloroanilin adalah basa, asam benzoat adalah asam organik kuat, fenol itu asam organik lemah, dan naftalen itu adalah contoh senyawa
non-polar. Bagaimana caranya kita memisahkan keempat senyawa ini? Maka cara pertama kita bisa tambahkan HCl sehingga yang basah bisa bereaksi dengan HCl, bisa larut di dalam air. Kemudian organik yang lain kita reaksikan dengan bikarbonat. Yang bereaksi dengan bikarbonat siapa? Asam benzoat. Sehingga kita bisa pisahkan asam benzoat. Selanjutnya kita reaksikan dengan NaOH. Siapa yang bereaksi NaOH? Kalau ada di sini fenol dengan naftalen, yang bereaksi adalah fenol. Sehingga kita bisa pisahkan fenol dengan naftalennya. Jadi prosesnya seperti ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, nanti materinya saya upload. Ini kurang lebih sama, penjelasannya lebih apalagi lebih umum, lebih detail ya, tapi kurang lebih prosesnya adalah seperti ini tadi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas semua? Nah, ini lagi satu. Kalau kita mereaksikan tadi, misalnya reaksi asam basa, maka kita menggunakan ini HCl konsentrasi tinggi, 6 normal atau 6 molar. Bukan menggunakan konsentrasi HCl yang rendah. Kenapa? Nanti terlalu banyak volumenya. Jadi volume akhirnya menjadi terlalu besar. Jadi kita gunakan reaksi itu dengan konsentrasi yang tinggi. Tangan saya kedinginan banget nih. Oke.